Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran terakhir di tema 2 ya. Baik, kita mulai saja. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga. Rangku Alu. Pada pembelajaran 4, kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Baca buku tersebut dalam hati, kemudian lengkapi peta pikiran berikut berdasarkan cerita dalam buku mini. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membaca teks mengenai mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, pada kesempatan ini kita diminta untuk membuat peta pikiran berdasarkan pertanyaan adik Simba. Nah, di sini kakak sudah coba buat jawaban alternatif, nanti adik-adik boleh gunakan atau buat sendiri. Untuk kata tanya apa? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Mengapa? Karena rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Untuk kata tanya siapa? Rakyat Indonesia. Bagaimana? Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Di sini kakak juga sudah coba buat jawaban alternatifnya dari setiap pertanyaan. Nah, ini dianya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini kakak sudah coba buat apa itu kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif itu apa. Nah, ini nanti adik-adik boleh dibaca ya. Kemudian, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat efektif yang kakak buat dan menggunakan kosakata baku. Nanti adik-adik boleh pelajari lagi bagaimana cara membuat kalimat efektif dengan kosakata yang baku. Nah, ini alternatif jawaban dari kakak. Adik-adik juga boleh gunakan ini atau membuat sendiri ya. Apa kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Habitat merupakan tempat hidup makhluk hidup untuk jangka waktu yang lama. Dan untuk bertahan hidup, makhluk hidup akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik dari aspek kondisi lingkungan maupun cara mencari makanan. Tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Cicak dapat memutuskan ekornya jika merasa terancam. Walang sangit mengeluarkan bau menyengat dari tubuhnya. Gurita mengeluarkan cairan hitam ketika merasa terancam. Dan daun kaktus berubah menjadi tipis dan tajam menyerupai duri. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SD Negeri Nusantara berikut. Nah, adik-adik, ini adalah tabel dari nilai IPA siswa kelas 6 ya, yang dimana ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab.
Yang pertama itu, nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, dalam tabel ini kita melihat bahwa jumlah siswa yang mendapat nilai 10 itu ada sebanyak 4 orang, maka nilai pecahannya itu adalah 4 per jumlah seluruh siswa ya. Jumlah seluruh siswa itu kita jumlahkan semua. Nah, jumlah seluruh siswa ini harus kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. 1 tambah 8 9, 9 tambah 10 19, tambah 7 26, dan tambah 4 30. Maka nilainya itu 4 per 30. Dan ini dapat kita sederhanakan jika sama-sama kita bagi 2, dan nilainya itu 2 per 15 ya. Kemudian yang untuk B, nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk persen ya, yang jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, jumlah siswa yang dapat nilai 10 itu adalah 4. Kemudian 4 per 30, kemudian dikali 100%. Nah, ini dapat kita sederhanakan sama dengan 4 per 3 dikali 10%. Maka 40 per 3 ya. Maka 40 per 3. Jika 40 per 3 ini kita bagikan, itu akan dapat sekitar 13,3% ya. Nanti adik-adik boleh hitung sendiri dan boleh coba ya. Kemudian untuk yang pertanyaan yang C, berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7? Nah, siswa yang mendapat nilai 10 itu ada sebanyak 4, kemudian dibandingkan dengan jumlah siswa yang mendapat nilai 7. Maka yang dapat nilai 7 ada sebanyak 8, maka 4 banding 8 atau sama dengan 1 banding 2 ya. Pahamnya adik-adik sampai di sini? Baik, kita lanjut lagi. Selesaikan soal cerita berikut. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 4 banding 5. Jika jumlah siswa laki-laki ada 13 orang, berapa jumlah siswa perempuan? Nah, adik-adik, soal ini sudah pernah kita bahas di pembelajaran 5, dan caranya sudah pernah kakak kasih tahu ya. Sama soalnya, cuman angkanya saja yang diganti dan jumlah siswanya juga yang diganti. Begitu juga dengan perbandingan dengan soal nomor B. Yang B juga sudah sama ya, sama dengan soal yang kemarin, cuman ininya diganti, kemudian juga ini diganti. Nanti adik-adik boleh lihat di pembelajaran 5. Nah, ini juga untuk pertanyaan C, D, E. Ini sudah dibahas semua di pembelajaran 5. Nanti adik-adik boleh lihat lagi di video kakak. Dan untuk link videonya kakak cantumkan di kolom deskripsi. Silakan nanti adik dibuka lagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.